beras mahal, beras langka, beras krisis. Kayak kemarin beritanya tentang beras semua ya. Terus gue dengar juga katanya ini ada faktor dari perindafan. Emang benar gitu? Ayo kita bahas. Gue yakin sebagai orang Indonesia, kita semua pasti ada di budaya dimana kalau kita belum makan nasi ya hitungannya belum makan. Mau sebanyak apapun lu makan, kalau lu belum nyentuh nasi ya lu masih ngemil namanya. Ya gue sih gitu ya. Terus nih kalau kita telusurin, ternyata harga beras mahal dan langka itu nggak cuma di Indo loh. Ini tuh terjadi hampir global ke seluruh dunia. Dan FYI juga nih, ternyata nasi itu juga jadi makanan pokok di beberapa negara berkembang loh. Terutama di negara-negara Asia itu udah pasti ya, kayak kita di Indo, tetangga kita Malaysia, Thailand pun begitu. Terus tahun lalu di Juli 2023, United States Department of Agriculture atau kita singkat USDA, itu tuh dia juga ngerilis laporan tentang konsumsi beras global. Kalau dilihat dari grafik nih ya, ternyata Indonesia ada di urutan keempat loh. Ya menurut gue sih ini balik lagi kayak yang tadi gue bilang, kita tuh ada di budaya ora sego ora mangan. Jadi kayak nggak heran deh kalau Food and Agriculture Organization atau FAO, beras itu jadi tanaman paling banyak ditanam di dunia nomor 3 loh. Terus di 2021 FAO juga ngerilis tentang negara-negara dengan produksi beras terbanyak di dunia. Dan kalau kita lihat ya, ini gila loh, ternyata Asia semua yang megang. Ya memang ada beberapa Amerika dan negara-negara lainnya, tapi didominasi sama Asia sih ini gua rasa. Nah, tadi kita habis bahas tentang konsumsi dan produksi ya. Terus untuk ekspornya gimana? Nah, kita lihat dari segi produksi tadi ya, Cina tuh ada di urutan pertama. Tapi kalau mengenai ekspor, ternyata Cina lesu loh. Karena Cina itu punya budaya hampir mirip kayak kita. Jadi penduduknya hampir makan nasi semua. Dan yang kita tahu juga, Cina itu kan terkenal dengan negara yang populasinya banyak ya. Jadi ya kebutuhan beras mereka juga banyak. Bahkan kalau boleh dibilang, Cina itu hitungannya masih defisit loh. Beras mereka yang segitu banyak ya masih gak cukup buat penduduknya. Sebenarnya agak miris juga ya, negara dengan penghasil beras terbesar di dunia tapi malah kekurangan beras. Tapi jangan salah, di peringkat kedua tadi kita lihat ada India, di mana India ini ternyata dari segi ekspor dia itu mendominasi ekspor beras yang ada di dunia. Bahkan 40% ekspor beras yang ada di dunia itu India yang pegang loh. Sisanya baru disusul sama Thailand, Vietnam, dan negara-negara lainnya. Alasan utamanya beras-beras India ini disukai sama banyak-banyak negara ya karena beras India ini relatif murah. Bahkan Afrika itu punya ketergantungan beras dari India loh. Jadi tanpa India kirim, ya Afrika nggak punya beras di negaranya. Terus nih ya, kalau kita lihat data ekspor tadi, ada sedikit fakta yang menurut gue cukup membagongkan loh. Kita bisa lihat Amerika bisa ada di urutan kelima loh, dimana sebenarnya Amerika tuh nggak suka makan beras, nggak suka makan nasi. Nasi itu cuma ya selingan bagi mereka, tapi mereka bisa ekspor beras sampai urutan kelima loh. Terus ada nggak sih yang nanya, lu bertanya-tanya nggak kira-kira Indonesia ada di urutan keberapa sih? Faktanya Indonesia ternyata ada di urutan ke-71. Jauh ya sama mereka. Texas produce millions of bushels of rice yearly. People don't really think we grow rice in the U.S. First of all, it's a small crop, right? We're on 3 million acres as opposed to some of the other crops. It's a crop that makes use of a lot of land that other crops can't make use of. Nah, sekarang kita balik lagi ke topik utama kita. Kenapa beras-beras dunia bisa langka ya? Kalau menurut South China Morning Post, ada 3 penyebab beras di dunia bisa langka. Yang pertama karena masalah iklim. Ada fenomena El Nino dan La Nina yang terjadi di 2023 dan di awal 2024 ini. Kalau lu inget di 2023 kemarin, negara kita itu ngalamin kemarau yang cukup panjang loh ya. Seingat gua itu kita baru hujan di bulan November ya kalau nggak salah. Di bulan September, Oktober, atau
mungkin negara kita kenal dengan kata bulan berberan itu harusnya udah musim hujan, tapi kemarin belum ada hujan seingat gue ya. Kita tuh baru hujan kok sebentar di November deh. Nah itulah yang bikin tanah-tanah jadi kering, kita ngalamin kemarau ekstrim berkepanjangan. Dan ini juga nggak terjadi di Indo aja ya, ini juga terjadi hampir di seluruh dunia, terutama di Asia. Dan yang kita tahu tadi, Asia itu mayoritas produsen beras terbesar di dunia. Jadi ya banyak yang ngalamin gagal panen. Terus di 2024 juga kita mengalami fenomena La Nina, di mana curah hujan yang sangat besar. Jadi banyak lahan-lahan pertanian yang malah jadi banjir, dan ini tuh nggak baik buat padi. Ini nggak baik buat beras, karena tanaman padi itu adalah tanaman yang harus ditanam di tempat yang basah, nggak bisa kering, tapi basahnya juga nggak bisa lebay. Mereka nggak bisa tergenang sampai banjir, karena kalau hitungan sampai banjir ya padinya bisa busuk. Dari gagal panen karena masalah iklim ini, ternyata efeknya tuh cukup berasa loh ya. Nih kalau gue baca dari CNBC, Indonesia sampai defisit beras 2,8 juta ton. Dan gara-gara inilah yang bikin harga beras di negara kita jadi naik gila-gilaan. The world's staple crop is in crisis. Global rice supplies are dwindling fast. The cost of grain has skyrocketed to a near all-time high of around 40% between January 2023 and January 2024. Nah, masalah iklim ini juga terjadi di India. India juga ngalamin gagal panen, tapi India punya faktor tambahan yang menurut gue ini bisa jadi alasan kedua kenapa beras di dunia bisa sampai krisis, bisa sampai langka. Alasan keduanya itu ya karena di India tahun 2024 ini mereka akan menghadapi pemilu. Terus kalau kalian bingung hubungannya pemilu dengan kelangkaan beras tuh apa? Mari kita bahas. Jadi Perdana India saat ini, Narendra Modi, dia tuh mau nyalonin diri lagi untuk jadi Perdana Menteri. Dan sebagai orang pemegang kekuasaan atau sebagai pertahanan, tentu dia akan bikin kebijakan yang membuat dirinya seolah pro rakyat agar suara dia tuh terdompleng naik. Dan kebijakan yang dia ambil saat ini salah satunya adalah penghentian ekspor beberapa jenis beras. Jadi kebayangkan, India yang nyumbang 40% ekspor beras global sekarang di stop. Hanya beberapa yang masih jalan, nggak semua di stop lah. Dan kalau dia bisa memenuhi kebutuhan beras di negaranya, artinya beras di negara dia masih tercukupi, otomatis beras di India itu nggak mengalami kenaikan, harganya masih relatif stabil. Dan ini bagus sih buat meningkatin suara dia di pemilu nanti. So India is heading into elections this year, and rice is a diet staple across the country. And so the government wants to make sure that prices don't increase because it could lead to a voter backlash. Prices of rice have already increased by 15% over the last 1 year. So government is careful not to open up exports. Nah, kalau dari pelarangan ekspor beras ini, gue rasa yang paling kasihan itu sih menurut gue Afrika ya. Karena kayak yang tadi gue bahas, Afrika itu benar-benar ketergantungan pasokan berasnya tuh hanya dari India, dimana mereka tuh gak bisa produksi sendiri. Mereka tuh benar-benar tergantung sama negara-negara lain, terutama ya India. Gila gak sih ini? Demi suara di pemilu, hampir setengah populasi dunia jadi kena efeknya. Hebat loh, masih berani sama permintaan. Lalu alasan ketiga yang bikin beras dunia jadi langka itu ya karena konflik di dunia. Sebagai yang kita tahu, dunia kita ini dalam keadaan yang lagi nggak baik-baik aja, lagi nggak sehat dunia kita. Konflik di mana-mana, terutama di daerah Timur Tengah. Jadi kalau kalian belum tahu, konflik di Timur Tengah, khususnya di Laut Merah itu sekarang sedang dikuasai oleh Houthi, di mana Houthi ini akan merampas kapal-kapal yang lewat jalur mereka, terutama kapal-kapal yang berhubungan dengan Israel atau yang pro dengan Israel. Dan yang kita tahu, India itu kan masih cari aman ya untuk masalah sikap dia terhadap Israel.
Jadinya kapal-kapal yang mau melintas, ya mau nggak mau mereka putar arah. Jadinya mereka cari rute alternatif lain. Dan ini sebenarnya jauh banget tuh dengan kalau mereka lewat Laut Merah dan terusan Suez. Ini mereka jadi muter. Dan efeknya otomatis biayanya bertambah dan waktu pun juga bertambah. Jadi double biayanya. Jadi kebayangkan lu, udah pemerintahnya nahan ekspor, sekalinya bisa ekspor dan mereka mau ekspor, ya mereka tuh rawan sama penyerangan. Karena mereka harus keluar duit lebih karena mereka harus lewat rute yang muter, mereka harus makan waktu yang lebih lama, dan ini kan jadi over budget ya. Kalau gue jadi pedagangnya sih, gue juga akan milih mendingan gue jual dalam negeri gue sendiri gak sih? Toh ini barang yang dibutuhkan semua orang, yang pasti laku lah. Nah, itu dia 3 alasan kenapa beras di dunia bisa semakin langka dan beras di dunia ini krisis. Ya, pertama karena masalah iklim yang terjadi di 2023 dan 2024 awal ini. Kedua, karena pemerintah India menahan ekspor beras. Dan yang ketiga, karena konflik yang ada di dunia, terutama di Timur Tengah. Ya, harapan gue sih semoga krisis beras ini bisa cepat lewat ya. Untuk ketiga penyebab ini, semoga 1, iklim dunia bisa semakin membaik, jadi nggak ada lagi yang namanya gagal panen. 2, semoga setelah pemilu ini India bisa membuka lagi ekspor berasnya ke seluruh dunia, dan banyak negara-negara yang tercukupi lah berasnya dari India ini. Ketiga, ya semoga dunia kita cepat damai ya, semoga konflik-konflik ini cepat hilang. Sekian pembahasan gue hari ini tentang kenapa beras-beras di dunia bisa langka, bisa mahal. Kalau gue ada yang kelewat atau gue ada salah-salah kata, tolong bantu gue, kita discuss sama-sama di kolom komentar. Oke, sekali lagi thank you udah nonton. Jangan lupa klik like and subscribe. Thank you.